Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila hari ini ada yang sedang sakit, semoga segera mendapat kesembuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Namun, sebelum kita mempelajari materi ini, saya sampaikan dulu kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini adalah menjelaskan perkembangan tumbuhan. Kita mulai dari perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Apa itu Gymnospermae? Gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Contohnya ada Pakesaji, ada melinjo, dan pinus. Ini adalah contoh dari tumbuhan Gymnospermae. Bagaimana cara perkembangbiakan tanaman Gymnospermae? Apakah tumbuhan Gymnospermae memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan tumbuhan Angiospermae? Jawabannya adalah tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Berarti cara perkembangbiakannya berbeda. Namun, tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Apakah tumbuhan Gymnospermae dapat berkembang biak secara vegetatif? Ya, tumbuhan Gymnospermae dapat berkembang biak secara vegetatif. Misalnya tumbuhan Pakesaji dan pinus. Pinus menggunakan tunasnya, sedangkan Pakesaji menggunakan bulbil. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan paku. Pernahkah kamu melihat tumbuhan paku? Contoh tumbuhan paku adalah seperti berikut. Gambar A menunjukkan tumbuhan paku ekor kuda, sedangkan gambar B menunjukkan tumbuhan pteris. Pernahkah kamu menjumpai tumbuhan tersebut berbunga? Berupa apakah organ perkembangbiakan tumbuhan tersebut? Kamu tidak akan pernah menjumpai bunga pada tumbuhan paku, atau semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Terus, bagaimana cara tumbuhan paku berkembang biak? Untuk memahaminya, perhatikan tampilan berikut ini. Ini adalah siklus perkembangan hidup tumbuhan paku. Gambar A. Gambar B adalah sporanium, sedangkan gambar C adalah spora. Tumbuhan paku tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora. Perhatikan. Ini adalah spora dari tumbuhan paku. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Kapankah perkembangbiakan generatif terjadi dan kapankah perkembangbiakan vegetatif terjadi? Tumbuhan paku yang dapat kita amati berada dalam tahap yang dapat menghasilkan spora. Di manakah kamu dapat menemukan kotak spora pada tanaman paku? Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium. Ketika spora ini tumbuh pada tempat yang tepat, dia akan tumbuh menjadi protalium. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Protalium akan berkembang menjadi antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel sperma,
Ini artinya antheridium adalah adalah organ reproduksi jantan, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan menghasilkan zigot. Ketika terjadi peleburan antara sel sperma dan ovum, maka akan menghasilkan zigot, di mana sel sperma membuahi sel telur yang ada pada archegonium. Meskipun memiliki fagel, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru, zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Coba ingat kembali tanaman apa saja yang berkembang biak dengan menggunakan rizoma. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan lumut. Ini ada gambar yang menunjukkan kolam air dan organisme yang hidup di dalam dan sekitarnya. Gambar A adalah kolam yang airnya berwarna hijau. Namun ini yang sering kali kita salah memahami. Penyebab kolam berwarna hijau atau air kolam berwarna hijau, penyebab air kolam berwarna hijau adalah alga atau ganggang, bukan lumut. Karena lumut tidak mungkin hidup di tempat yang berair. Lumut hanya hidup di tempat yang lembab. Jadi ketika kamu menjumpai air yang berwarna kehijauan seperti gambar A, itu penyebabnya bukanlah lumut, melainkan ganggang atau alga. Nah, lumut itu yang mana? Lumut ditunjukkan oleh gambar B dan C. Jadi ketika kamu melihat batu pada tepian kolam, jadi gambar B dan C menunjukkan batu yang berada pada tepian kolam yang ditumbuhi tanaman hijau yang seolah-olah membentuk karpet. Tumbuhan hijau yang ada di atas batuan tersebut adalah lumut, seperti pada gambar B dan C. Gambar C merupakan tumbuhan lumut yang telah diperbesar. Jadi yang sering kali kita kesalahan yang beredar di masyarakat kita adalah mengatakan yang ada di dalam air itu adalah lumut. Padahal sebetulnya yang membuat kolam berwarna hijau bukanlah lumut, melainkan alga atau ganggang. Untuk memahami perkembangan hidup lumut, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan vegetatif dengan menggunakan spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium, di mana antheridium adalah sel kelamin jantan karena menghasilkan sperma. Sedangkan yang kedua ada archegonium, adalah organ kelamin betina karena menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut. Zigot terus akan tumbuh, kemudian menghasilkan spora. Kemudian spora apabila jatuh di tempat yang tepat akan membentuk protonema. Selanjutnya protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Inilah perkembangan hidup lumut. Jadi dalam siklusnya lumut mengalami metagenesis atau pergiliran cara berkembang biak dari generatif menjadi vegetatif dan seterusnya. Jadi terjadi pergiliran cara berkembang biak antara generatif dan vegetatif. Selain lumut, kita tadi sudah membahas paku pun juga mengalami metagenesis. Selanjutnya adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Jadi nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan dilarutkan dalam air dan
Dari situlah tumbuhan mengambil nutrisi untuk pertumbuhannya. Setelah hidroponik ada vertikultur. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik ini merupakan solusi di daerah perkotaan di mana lahannya sudah mulai sangat sempit atau terbatas. Selanjutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Ini adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.